Ya, inilah skuad akhir Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. 6 pemain dicoret. Salah satu media Qatar menyoroti kekuatan Timnas U23 Indonesia jelang berlaga di Piala Asia U23. Media ASEAN tak habis pikir kualitas Timnas Indonesia. 4 negara raksasa Asia yang kini mewaspadai progres Timnas Indonesia. Nomor 1 ada Jepang. Dan menjelang Piala Asia U23, gelandang asal Argentina ngebet naturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, Timnas U23 Indonesia sudah merilis skuad akhir untuk turnamen Piala Asia U23 2024. Ya, kepastian tersebut dikutip dari laman resmi AFC pada Rabu 10 April 2024. Badan tertinggi sepak bola Asia itu merilis skuad akhir seluruh peserta Piala Asia U23 2024 yang digelar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 di Qatar. Sinteyong terhitung mencoret 6 pemain di skuad final ini. 6 pemain yang dimaksud adalah Erlangga Satio, Haikal Al-Hafiz, Bagas Kava, Rifki Dwi, Alfiandra Dewangga, dan Nathan Chuaon. Alfiandra Dewangga sendiri dicoret karena tengah menjalani proses operasi kecil di bagian ketiak kirinya. Sementara Nathan Chuaon dicoret karena memang tidak mendapatkan izin dari klubnya. Dari 23 nama yang masuk, Justin Hubner masuk dalam skuad akhir tanpa mengikuti TC. Justin masih harus menjalani agenda bersama timnya sekarang, Cerezo Osaka. Pemain berusia 20 tahun tersebut sudah menjalani debut bersama Cerezo Osaka di G1 League. Justin dikabarkan bakal bergabung ke Timnas Indonesia U23 sehari sebelum duel kontra Australia pada 17 April nanti. Dalam daftar ini ada 5 pemain yang saat ini berkarir di luar negeri. Kelimanya adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Struijk. Dari kelima nama tersebut, 3 diantaranya sedang berkarir di benua Eropa. Sisanya Timnas U23 Indonesia diperkuat oleh nama-nama pemain yang tampil di Liga 1. Selain itu, beberapa nama di atas adalah alumnus medali emas SEA Games 2023. Beberapa nama diantaranya adalah Muhammad Adi Satrio, Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho, sampai Komang Teguh. Ada 12 pemain alumnus medali emas SEA Games 2023 dalam daftar ini. Timnas U23 Indonesia bakal satu grup dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Ya, Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Qatar di laga perdana pada Senin 15 April esok. 3 hari kemudian Garuda Muda akan menantang Australia. Sementara pada laga pamungkas fase grup, tim asuhan Sinteyong ini akan menantang Yordania. Ya, salah satu media Qatar menyoroti kekuatan Timnas U23 Indonesia jelang berlaga di Piala Asia U23. Qatar yang tergabung bersama Indonesia dalam satu grup mengakui kehebatan dan kualitas skuad Garuda Muda. Salah satu media Qatar, Al Sharq, menyebut jika Indonesia menjelma sebagai salah satu kekuatan baru Asia yang cukup diperhitungkan sejak dilatih oleh Sinteyong. Apalagi partisipasi perdana Timnas U23 di Piala Asia U23 menjadi bukti kuat lainnya. Ini merupakan kali pertama Timnas U23 Indonesia mengikuti Piala Asia U23. Usai berjalan selama 5 edisi, punggawa Garuda Muda memastikan lolos ke Piala Asia U23 usai menjadi juara grup dalam babak kualifikasi melawan Taiwan dan Turkmenistan. Bahkan para pemain Timnas U23 Indonesia tak luput pujian dari tulisan media Qatar tersebut. Secara terang-terangan, Al Sharq menyebut jika skuad Garuda dihuni oleh beberapa pemain bintang yang punya talenta yang memukau. Ya, sebanyak 4 negara raksasa Asia kini waspadai progres Timnas Indonesia. Hal ini karena peningkatan permainan skuad Garuda yang kalau terus dilanjutkan maka akan menjadi kekuatan baru sepak bola Asia mendatang. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tidak henti-hentinya membuat kejutan bagi tim-tim besar Asia. Di awal 2024 ini saja, skuad asuhan Sinteyong berhasil mengimbangi permainan tim raksasa Asia dan sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain karena taktikal dari Sinteyong, progres luar biasa cepat Timnas Indonesia ini juga tak lepas dari peran pemain diaspora yang dinaturalisasi. Kedatangan pemain seperti Tom Haye, Sandy Wells, Jay Ises, dan lainnya terbukti memberikan dampak yang positif.
Melihat perkembangan timnas Indonesia yang begitu masif ini, sederet tim-tim kuat Asia pun mulai mewaspadai kekuatan Indonesia di masa depan. Dan berikut adalah 4 negara raksasa Asia yang kini tengah mewaspadai progres timnas Indonesia. Yang pertama ada China. Negara pertama yang mewaspadai perkembangan timnas Indonesia adalah China. Media asal negeri tirai bambu Newspaper 163 bahkan menyebut jika perkembangan Indonesia seperti roket dan akan siap menjadi raja ASEAN yang baru. Yang kedua ada Korea Selatan. Ya, negara asal Sinteyong yaitu Korea Selatan juga mulai mewaspadai progres timnas Indonesia. Menilik penampilan di Piala Asia dan penampilan skuad Garuda, media asal korselnet.com bahkan menyebut jika Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil lagi bagi Indonesia. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia bisa lolos ke turnamen Piala Asia sejak tahun 2007 ketika mereka menjadi tuan rumah. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, tulis media Korea Selatan tersebut. Yang ketiga ada Irak. Ya, lawan terdekat timnas Indonesia, Irak juga tengah mewaspadai progres timnas Indonesia. Hal tersebut diakui oleh pelatih timnas Irak Jesus Casas yang berhati-hati akan menghadapi Indonesia, apalagi laga itu akan digelar di Jakarta. Irak dan Indonesia punya karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat ya. Ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit karena kami akan melawan tim-tim yang diisi banyak pemain Belanda. Saya juga mendengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan menghadapi mereka di laga tandang nanti, kata pelatih Irak yang bernama Jesus Casas. Lalu yang keempat ada Jepang. Ya, ada tim terkuat Asia, Jepang, yang sangat mewaspadai kekuatan Indonesia. Hal itu diutarakan oleh penyerang andalan Samurai Biru, Ayase Ueda, yang menyebut jika Indonesia akan menjadi kontender yang mengerikan baru di masa mendatang. Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Ranking 146 FIFA, tapi tidak menampilkan permainan negatif football melawan kami. Pelatih Indonesia layak diapresiasi. Babak pertama kami hanya mampu membuat gol lewat penalti. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan Indonesia jelas patut diperhitungkan, kata Ayase Ueda. Iya, pada beberapa waktu yang lalu sempat heboh kabar soal gelandang asal Argentina yang katanya ngebet untuk dinaturalisasi agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan kabarnya pemain berusia 27 tahun itu sampai rela meninggalkan Argentina untuk membela Indonesia. Ya, salah satu pemain asing yang secara belak-belakan mengaku siap dinaturalisasi adalah Alexis Mesidoro. Gelandang Persis Solo yang berasal dari Argentina itu mengungkapkan hal yang mengejutkan banyak pihak karena mengaku siap untuk dinaturalisasi. Kala itu Messi menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi timnas Indonesia lewat kolom komentar akun Instagram resmi Liga 1. Messi bahkan secara belak-belakan bilang jika dia siap untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Menariknya gelandang serang jebolan dari klub utama Liga Argentina Boca Juniors ini kemudian mengomentari unggahan tersebut dan berbicara soal naturalisasi timnas Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan sebab sejak bergabung dengan Persis Solo pada musim lalu total Messi sudah menyumbangkan 11 gol dan 19 assist dalam 56 pertandingan. Ya, aktor penting lini tengah ini juga dikenal bisa memberikan umpan-umpan manja kepada para striker Persis Solo. Tidak hanya itu saja, sebagai gelandang Messi juga dikenal sulit dihentikan oleh lawan-lawannya karena punya skill yang mumpuni. Tapi sayang, kecil kemungkinan Messi dorong untuk mendapatkan status warga negara Indonesia sebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Sinteyong memastikan hanya akan menaturalisasi pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia alias keturunan.